Salam guru penggerak. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan saya, Stefani Apriliana Nugroho, calon guru penggerak Angkatan 11. Siapa yang tidak kenal dengan Ki Hajar Dewantara? Beliau adalah tokoh pendidikan yang luar biasa. Nilai-nilai yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara terus hidup dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Lalu apa itu pendidikan? Pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang berbeda. Pengajaran merupakan transfer ilmu dari guru kepada murid, sedangkan pendidikan adalah menuntun hidup tumbuhnya anak-anak sesuai kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Pendidik diibaratkan sebagai seorang petani yang menanam padi. Petani akan merawat dan memelihara padi tersebut sampai pada waktu menuai, dengan harapan mendapatkan hasil padi yang terbaik. Namun petani tidak dapat mengubah kodrat padi, seperti menjadikan padi tumbuh sebagai jagung. Maka pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang memerdekakan anak, yaitu melalui proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Artinya pembelajaran yang didasarkan pada bakat dan minat anak, hal yang disenangi anak, dan membuat anak dapat terlibat aktif dalam proses kegiatan pembelajaran. Selain itu, pendidikan perlu mengutamakan budi pekerti. Pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu, namun pendidikan juga membentuk karakter dan moral siswa. Pendidikan membantu siswa untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, jujur, peduli, mandiri, berempati dan dapat menghargai sesama. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, yang saya lakukan dalam kegiatan pembelajaran adalah berfokus pada selesainya materi. Yang terpenting materi dapat tersampaikan semua sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara tuntas. Selain itu, dalam pembelajaran bertujuan agar anak memperoleh nilai yang baik, saya hanya memfokuskan pada kemampuan kognitif saja. Sehingga dalam proses pembelajaran, lebih condong berpusat pada guru. Seringkali saya melakukan ceramah pada kegiatan pembelajaran. Sebelum mempelajari modul 1.1, terkhusus dalam kegiatan pendampingan siswa. Dalam kurikulum Merdeka, setiap siswa kelas 10 yang akan naik ke kelas 11 dapat memilih mata pelajaran tingkat lanjut sesuai dengan minat dan bakatnya. Apabila anak telah mempunyai pilihan mata pelajaran sesuai dengan jurusan yang akan diambil saat kuliah, saya selalu mengatakan, ya, pada pilihan anak tersebut, tanpa saya melihat hasil tes bakat dan minat anak dan tanpa melihat hasil belajar siswa. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa pendekatan yang saya gunakan selama ini kurang tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan antara lain pembelajaran tidak hanya berfokus pada pengetahuan yaitu selesainya materi dan nilai yang baik, namun juga memperhatikan karakter, moral, spiritualitas, pengetahuan, sosial, dan budaya. Selain itu, kegiatan pembelajaran berpusat pada murid dan guru hanya sebagai fasilitator. Dengan tujuan agar siswa lebih aktif dan kreatif, pembelajaran menjadi menyenangkan, kegiatan pembelajaran sesuai dengan karakter, bakat dan minat siswa. Setelah mempelajari modul 1.1, pendampingan yang saya lakukan yaitu: sebelum saya mengatakan ya terhadap mata pelajaran tingkat lanjut yang dipilih siswa, saya akan melakukan pendampingan yang lebih intens agar siswa dapat lebih memantapkan diri dalam pengambilan mata pelajaran yang akan digunakan pada studi lanjut. Saya juga akan melihat data dari hasil tes bakat minat dan hasil belajar siswa, agar siswa dapat lebih memahami keunggulan yang ada pada dirinya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas yaitu dalam merancang pembelajaran, saya akan melakukan tes diagnostik terlebih dahulu, agar dapat mengetahui kebutuhan dan karakteristik siswa. Selain itu, saya akan menggunakan metode pembelajaran yang dapat mengasah kemampuan siswa sesuai abad 21, yaitu kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis dan kreatif. Yang dapat segera saya terapkan dalam pendampingan siswa adalah:
Saya akan selalu bekerja sama dengan guru bimbingan konseling untuk mengetahui perkembangan anak, terkhusus dalam hal bakat dan minat anak. Selain itu, saya akan melakukan komunikasi dengan orang tua dalam hal pengarahan pemilihan mata pelajaran tingkat lanjut, agar mata pelajaran tingkat lanjut yang akan dipilih tidak hanya sesuai keinginan siswa, namun benar-benar sesuai dengan potensi, bakat, dan minat siswa. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga kita senantiasa dapat menjadi pendidik yang selalu berpegang pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo. Ing madya mangun karso. Tut Wuri Handayani. Terima kasih. Salam dan bahagia.